Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya di ruang podcast kami Bel Pas 6. Dengan moto religion, education, science, society, and entertainment. Semoga sukses. Amin ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu luangnya untuk podcast bareng-bareng kita di sini. Ya, mungkin saya memperkenalkan diri ya sebagai moderator ya, saya Boros. Biasa mungkin didampingi ada Pak Yogi, ada Rafif, ada Kelvin. Oh, ada Kelvin ya. Mungkin kami di sini mewakili sekolah ya, ingin bincang-bincang dengan kakak-kakak, dengan teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya 6 bulan ya bersama-sama kita di SMP Negeri 6 ini. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu mungkin dari Kak Fauzan. Oh, boleh. Halo semua, Hai. izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Azimah. Kebetulan saya berasal dari CPNS Sekretariat Kabinet, Kementeriannya Sekretariat Negara. Kemudian apa lagi? Rumahnya di mana? Oh, rumah dekat sekitar 8 menit lah di Setia 1. Oh, jadi deket ya. Oke, boleh dilanjut dengan Kak Nazwa. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Najwa Raras Pranoto. Saya dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sekarang saya di semester 7. Terus Rumahnya? oh ya, untuk rumahnya saya di Jati Asih, Bekasi. Oke, ya selanjutnya Mbak Popi mungkin ya. Oke, halo semuanya. Halo. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Popi Sadatul Hasanah. Saya sama kayak Kak Nazwa dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sekarang juga kita sama-sama semester 7. Dan untuk rumah saya mungkin kebetulan paling jauh ya Bu di sini. Rumah saya di Bantar Gebang di Pangkalan 4. Masya Allah. Semangat kali ya, semangat terus ya. Semangat dong Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya saya juga kaget ya diawali dengan informasi dari kepala sekolah bahwa kita kedatangan tamu pertama dari Seknek yang saya tahu tentang SKS ya. SKS. Seknek ke sekolah ya. Seknek ke sekolah. Ya, jadi begitu saya dengar infonya, saya juga dapat surat tuh. Terus WA-an kali ya, dapat info namanya siapa, langsung konfirmasi ke Pak Fauzan. Tapi saya nggak tahu cerita kronologi sebenarnya nih, kisah awalnya. Mungkin kalau dari Disdik, saya cuma tahu sekilas aja waktu itu karena infonya cuma datang nih langsung dari Disdik gitu. Tapi saya secara keseluruhan belum tahu. Mungkin teman-teman yang di sekitar sini, yang ada di sini mungkin mau tahu juga ya ceritanya gimana sih kok bisa sampai ke SMP 6. Ya mungkin bisa diceritain dari Pak Fauzan dulu. Boleh. Jadi programnya namanya Setnek ke sekolah. Sebelumnya itu Setnek Gas to School. Oh, Seknek Gas to School. Jadi karena bahasa Inggris tapi kita orang Indonesia jadinya diganti jadi Setnek ke sekolah gitu, lebih simpelnya. Iya. Nah, ini sebenarnya program yang baru dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk para CPNS-nya di tahun 2024 kemarin seleksinya. Jadi kita sekitar 386 orang itu disebar ke sekolah. Nah, landasan hukumnya itu yang pertama asacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Asacita nomor 2 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Akhirnya bekerja sama, berkolaborasi dengan Dikdasman yang sekarang dulu Kemendikbud. Akhirnya menciptakan suatu program pilot project yang diinisiasi oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Dikdasman, yaitu namanya Setnek ke sekolah. Nah, sebelum saya kesini kita dikasih beberapa pelatihan tuh Bu di Parung, PGTK atau apa gitu. Oh, P4TK. BGTK atau apa, pokoknya ada GTK-nya gitu Oh, di Parung. ya. Ya sekitar 5 harian lah kita dibimbing. Tugasnya ada 2, yang satu itu di bagian tendik, yang satu itu sebagai guru pendamping gitu. Nah, kita yang backgroundnya 386 orang ini kan beda-beda. Ya, mungkin yang backgroundnya pendidikan udah kebayang tuh Ya, seperti apa ngajarnya, teknik apa, ya. guru apa Ya. gitu. Cuman kalau
saya kebetulan kan backgroundnya adalah ekonomi gitu. Dari SE kemudian ditugaskan untuk menjadi guru pendamping. Akhirnya pas selama pelatihan kita nanya tuh apa sih tugasnya tuh gitu. Dari Dikdasmen itu cuma diceritakan bahwa tugas guru pendamping itu mendampingi guru utama dalam proses pembelajaran. Nah di pikiran saya awalnya apa saya jadi asdos seperti asdos gitu ya atau seperti apa gitu. Tapi kan ternyata pas saya diantar di sini ada arahan dari Kepala Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara bahwasannya kita CPNS itu wajib untuk mengajar ya kan sebagai pengalaman pertama, yang kedua untuk pengembangan kompetensi kita juga masing-masing gitu. Mungkin kita ternyata punya bakat di sini kan kita juga nggak ada yang tahu kan. Betul ya, karena pengalaman ya. Ya. Jadi sebenarnya ini pilot project pertama sih untuk para CPNS program yang bekerja sama dengan Dikdasmen. Ya, mungkin kalau untuk latar belakangnya melihat kekurangan guru bisa jadi kan. Ya, karena kan nggak semua sekolah di Jakarta, ya. di Bekasi Ya. juga sekolah-sekolah pilihan aja dan sekolah yang mau menerima kami juga. Mungkin ada sekolah yang kurang guru akhirnya oke, boleh nih menjadi tambahan Ya, ini kan betul. tenaga kerja di sekolah Ya, itu kan. ya. Mungkin itu sih Bu. Berarti beda dengan Prajab ya, Prajabatan. Prajab itu nanti setelah ada lagi Latsar di bulan Januari. Oh, berarti setelah ini ya, setelah setelah program ini baru nanti ada Prajab gitu Ya. ya. Oh ya, ini luar biasa ya informasinya, kita juga baru tahu nih ternyata sudah jauh-jauh sebelumnya ya, jauh-jauh hari sebelumnya. dan sekolah-sekolah tertentu aja yang memang ditugaskan ya, Ya. diinstruksikan untuk menerima apa sih ya orang-orang seknek yang akan CPNS ya, CPNS seknek yang akan ke sekolah. Mungkin kalau dari Disdik gimana nih? Karena kita di sekolah ini alhamdulillah ya kedatangan dari berbagai instansi menambah silaturahmi kita. Ya. Oke, mungkin nanti kita bisa tektokan aja Ya, boleh. Mungkin awalnya itu kan kegiatan kita namanya itu praktek pengalaman lapangan yang disingkat sama PPL. Nah sebenarnya biasanya itu PPL ini tuh sekolahnya tuh milih sendiri Bu, kayak gitu. Nah kebetulan baru tahun ini dan bisa dibilang percobaan pertama bekerja sama dengan Disdik kayak gitu. Nah terus awalnya juga tuh untuk pemilihan sekolah kita ngelis dulu tuh, kita mau bisa ngelis dulu mau di sekolah yang mana. Tapi nggak taunya karena di situ ada kuotanya juga, ada beberapa orang yang kepental gitu sampai pada akhirnya kalau saya sendiri pun sebenarnya memang udah fix sih Bu ditempatkan di sini sebenarnya, dan sebenarnya juga saya tuh sendiri gitu. Nah untuk Mbak Popi bisa ceritakan? Iya, kalau dari saya sebenarnya saya keterimanya kan bukan di sini ya Bu, di mana sih? Di SMP dekat rumah. Pokoknya masih sekitaran sana gitu. Awalnya. Nah pas saya ke sana kebetulan kata pihak sekolah dan kepala sekolah sana memang kuota untuk guru BK itu sudah full dan udah ada juga yang magang CPNS juga deh pokoknya di sana gitu. Jadi kayak mereka bilang kayak kita sudah cukup gitu, makanya saya bilang lah, saya laporan lagi ke Kaprodi dan Kaprodi menyarankan untuk ya udah coba cari kuota yang masih ada. Dan pas saya lihat di SMP 6 ternyata masih ada nih Bu kuotanya gitu. Dan akhirnya saya coba dan udah ikut, ibarat kata kayak kita udah ngelis ulang lagi dan akhirnya ya saya bisa keterima di sini jadi bareng sama Mbak Najwa gitu. Oh gitu, berarti ini ya memang ada dilema ya, satu di sana tidak diterima karena mungkin kuota sudah penuh, tapi alhamdulillah dapat di sini ya, walaupun rumahnya jauh tapi tetap semangat ya, semangat luar biasa ya. Nah ini kan ini dari berbagai macam passion ya, ini misalnya dari BK ya, memang yang agak sulit mungkin Kak Fauzan ya. Ya karena kan dia memang backgroundnya bukannya pendidik ya, tapi diharuskan ke sekolah ya. Memang apakah ada kewajiban misalnya itu program itu wajib diikuti seluruh CPNS ya, mungkin dari Seknek atau dari Disdik ya, apakah wajib diikuti atau memang boleh menolak? Kan biasanya kita enggak lah, kita ini bukan passion kita nih ya, itu apakah boleh menolak atau wajib diikuti ya? Coba mungkin Kak Fauzan bisa ngasih masukan atau informasi. Kalau ditanya boleh nggak menolak, boleh, tapi kita nggak akan diterima lagi jadi PNS. Oh, berarti jadi semua program yang memang dicanangkan, program yang ditujukan untuk CPNS itu wajib diikuti. Mau senang ataupun enggak, mau bisa ataupun enggak, kita harus bisa. Gitu. Karena kan
dilandaskan hukum lagi Bu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tuh kan. Bahwasanya ASN itu mau ditempatin di mana aja, mau difungsikan seperti apa aja harus bisa gitu. Jadi pada intinya ya nggak boleh nolak gitu. Walaupun mungkin awal-awal kan kita punya kekhawatiran ya, apakah bisa atau enggak, karena kan kita mendidik anak-anak nih. Ya, betul. Takutnya anak-anak kurang ngerti. Nah itu perasaan saya awal ketika mendengar ada program ini, bisa atau enggak. Walaupun sebenarnya saya punya pengalaman sebagai guru eskul. Saya pernah jadi guru eskul drum band gitu, satu sanggar sama guru eskul yang Di sini? Kari Oh, ya. Kari. Karena kita satu sanggar, sempat dibawa sama Kak Ari di TK Angkasa, kemudian ada SD ada beberapa, kemudian ada TK non muslim apa ya, lupa namanya. Pokoknya saya memang sudah punya pengalaman untuk mengajar, tapi mungkin nggak selihai guru-guru yang sudah berpengalaman di sini. Gitu. Iya. Jadi ya sambil menyelam kita minum air lah sambil belajar Ya, sama-sama. ya, gitu. siap. Nah kan sebenarnya pas awal masuk ini ditawarin untuk ngajar kelas 9. Tapi kalau kelas 9 itu agak beban di saya karena mereka mau lulus kan. Takutnya apa yang saya sampaikan materinya mereka nggak begitu paham, malah nanti akan mempengaruhi kelulusan mereka. Jadi saya minta sama guru saat itu kan kayaknya lebih enak kelas 7 karena kan sama-sama baru masuk Ya, gitu. Jadi ya. kita bondingnya bareng gitu. Jadi kalau dari Disdik, Oke, kalau dari distrik mungkin kalau misalkan ditanya boleh nolak atau enggak, ya nggak boleh sih Bu jawabannya. Karena sebenarnya ini balik lagi ke kampus, karena kan ini termasuk pengganti mata kuliah gitu Bu, yang dimana ada SKS-nya gitu. Ini tuh berarti mata kuliah PPL. iya. Berarti nanti nggak PPL lagi. Ini termasuk PPL. Iya, heeh. Oh, berarti double ya, sambil menyelam minum air tadi ya. Iya betul. Nah. Karena sebelumnya juga kan kita di semester 6 tuh ada prakteknya dulu tuh namanya micro teaching gitu. Iya. Nah, yang dimana ketika kita udah praktek mengajar, nah sekarang nih pengaplikasian secara nyatanya gitu. Gimana benar-benar kita bisa di lapangannya kayak gimana sih kayak gitu. Sama. Iya sama Bu, karena kita juga kebetulan sekelas kan ya Bu. Paling yang bedain di sini karena di tahun ini ya dari Disdik gitu. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang ya itu dari kampus masing-masing gitu. Kayak kita juga nyari sekolah sendiri karena ini program baru pemerintah, makanya ya di tahun ini lah mungkin yang jadi perbedaannya karena kita dari Disdik gitu. Ya, memang sih ya, kita juga ketika kita tahu ada kedatangan tamu dari dua instansi, ya kita senang, alhamdulillah. Berarti kita ada yang ada yang tergantikan. Ya tadinya nggak ada guru menjadi menggantikan guru tersebut ya. Saya sih alhamdulillah gitu ya. Tapi bagaimana dengan kakak-kakak ketika tahu ditempatkan di SMP 6, bagaimana perasaannya? Misalnya sebenarnya Kak Fauzan, mungkin Mbak Popi sama Mbak Nazwa sama Mbak Popi, gimana? Oh SMP 6 kira-kira tuh ada bayangan SMP 6 kayak mana sih? Terus di mana sih letaknya gitu? Kan ada bilang kita nih Belpas 6 ya, belakang pasar. Aduh belakang pasarnya aduh bau apa gimana sih? Aduh bisa diceritakan perasaannya? Katanya Belpas tuh apa? Belakang pasar ya. Wow, luar biasa. Biasanya Bel Mall ya, belakang mall. Belakang mall. Ya, Kak Jadi Fauzan. sekarang percaya nggak kalau di belakang pasar? Saya belum lihat pasarnya sih pasar. Apa yang cium-cium terkena ini ya? Oh pasarnya ada di sana Kak Fauzan, di yang kita nyebrang itu pasarnya. Pasarnya. Jadi memang dulu di sebelah dulu tuh pasar tuh ada yang Nggak namanya pernah pulang malam apa? namanya tenda biru. Kalau di sini kalau kita masuk ke sana itu pasarnya, pasar Pondok Gede. Ibu kayak marketing tukang parfum. Apa sih? Apa banget lu? Jadi kalau memang kalau kita ngajar pernah sekali-sekali kalau misalnya lagi ambil sampah akan tercium aroma itunya. Makanya dibilang Belpas belakang pasar, tapi alhamdulillahnya anak-anak kita tetap tertib gitu, nggak yang lari-lari ke pasar, kecuali kalau ada materi IPS misalnya tentang pasar modern sama tradisional itu bisa dijadikan media pembelajaran, kita baru ke pasar gitu. Ya lanjutnya tadi kita lanjutkan gimana ketika tahu ditempatkan di SMP 6 ada perasaan tuh deket rumah gua atau gimana gitu perasaannya? Saya mikirnya awal malah kiranya ditempatin di 17 karena kan dari rumah saya lebih dekat ke 17 karena penempatan itu kan sesuai domisili. Tuh, ternyata di 17 ada teman saya CPNS juga, beliau tinggalnya di Jatimakmur. Jadi mungkin karena di Jatimakmur gak ada sekolah yang ditentukan, mungkin dilempar ke 17, jadi saya dilempar ke SMP 6. Dan SMP 6 sebenarnya saya udah tahu dari udah lama kan, karena saya kebetulan kan orang Jatiwaringin juga. Nah, ada beberapa teman saya juga yang SMA yang dulu tuh lulusan dari sini, sekitar 5 sampai 6 orang yang lulusan Belpas. Jadi udah kebayang ya. Udah kebayang. Udah gitu udah sering lewat. Sering lewat tapi belum tahu masuk. dalamnya. Oh iya.
Kalau dari luar keren ya. Tapi dari luar keren. Dalamnya juga sih. Dalamnya keren. Jangan luarnya doang, dalamnya juga harus keren. Strategis. Ya alhamdulillah ya. Dia perasaannya senang atau gimana? Atau 6 lagi atau nyebelin nih gitu. Senangnya tuh karena apa ya? Karena mungkin pengalaman baru ya, Bu. Cuman ya gitu, awal itu saya punya perasaan was-was gitu, atau bisa atau enggaknya aja sih. Cuma kalau untuk ditempatkan di mana aja siap gitu ya. Siap aja. Oke. Kalau Mbak Nazwa nanti mungkin Mbak Popi bisa cerita curhat ketika dia tidak diterima di sana sehingga beralih ke sekolah kita ya. Mungkin ya sekarang diawali Mbak Nazwa dulu. Oke. Kalau saya kan sebelumnya sebenarnya tuh waktu itu berdua sama teman saya punya 2 pilihan, Bu. Di sini sama ada di SMP 24, lebih dekat dari rumah saya. 23 atau 24? 24. Oh 24 di Jatisari kan? Iya, SMP 24 dekat rumah saya di situ. Nah, Jatisari sana? iya, Bu. Oh gitu, lebih dekat? Lebih dekat. di Rumahnya situ. bukannya Jati Bening? Jatiasi. Bukan, Bu, Jatisari. Oh Jatisari, Iya, oh ya. Jatisari. Berarti Jatiasi siapa? Jatiasi itu Jatisari. Jatiasi. Oh, Jatisari, Jatiasi. Iya. Seri. Berarti 39 dekat ya? 39 dekat banget. 30 dekat. Selamat kalau 30 ya dekat yang juga. perjelas RTW ngurusnya Oh ya, Nanti boleh di boleh. ada di sertifikat ya? Bisa. Alamatnya di bawah ini. Iya kan, awalnya saya milihnya di sini sama di SMP 24. Nah, nggak taunya tuh kebalik, Bu, sama teman saya. Teman saya yang harusnya dia di sini karena dia tuh alumni sini, Bu. Teman saya tuh. Nah, Siapa maksudnya? Reza? Reza. Oh, Reza. Ini dong ternyata. Kenapa ya di balik kelasnya? Oh, mantap. Pak Yogi dari kemarin itu ya. Iya kayak gitu. Akhirnya pas diterima kan dia di 24, saya di sini. Nah, pas tahu di sini ya saya ya alhamdulillah aja sih, Bu, karena kan maksudnya jarak ke kampus kan lebih jauh, sedangkan ke sini kan ya maksudnya setengah hari ya, setengah jalan, jadi kayak dan jalanan sehari-hari juga sih, jadi kayak it's okay aja gitu sih, Bu. Nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Iya, itu strategis kan? Iya, Pinggir betul. jalan Iya, apa? betul. Banyak jajanan. Tinggal nyebrang ya? Iya. Ya, kalau Mbak Popi gimana? Iya, kalau dari saya sebenarnya perasaannya ya saya tentunya sangat amat bersyukur Ibu, karena ya saya juga khawatir ketika saya nggak diterima kemarin di sekolah yang sebelumnya, kayak aduh nanti saya di mana ini ditempatinnya gitu ya. Deg-degan ya? Iya, saya sudah kayak takut aduh di mana gitu ya. Tapi pas alhamdulillahnya diterima juga di sini, kebetulan juga sama Mbak Najwa kita juga lumayan dekat Ibu gitu kebetulan. Makanya kayak pas alhamdulillahnya diterima di sini saya sangat bersyukur gitu, walaupun ya baik lagi banyak teman-teman yang bilang kayak ya tapi kan jauh, mendingan kayak ngambilnya yang deket-deket rumah aja gitu. Saya sebenarnya nggak masalahin jaraknya sih, Bu, karena kayak dari rumah saya ke kampus juga yaitu nggak beda jauh sama kesini gitu. Ibarat kata malah kalau ke kampus kan masih kesanaan lagi gitu. Kalau di sini kayak yang ya udah ibarat kata ya saya kayak ke kampus aja setiap hari kayak gitu. Jadi kalau masalah jarak saya udah nggak mempermasalahkan, mau itu udah jauh lah. Mungkin bagi orang kayak iya jauh banget sih di situ. Kalau bagi saya ya biasa aja karena sudah sering ya udah sering gitu, karena ke kampus juga waktu awal-awal saya juga lewat sini gitu. Ya berarti pada dasarnya sesuai penempatan senang ya. Pada dasarnya alhamdulillah ya kita bisa sama-sama ketemu silaturahmi. Pernah nggak sebelumnya kakak-kakak berkecimpung di dunia pendidikan? Mungkin tadi Kak Fauzan sudah pernah ya jadi pelatih eskul ya, jadi paling nggak sudah ada gambaran ya waktu pertama kali masuk ke sini. Mungkin selain PPL, Mbak Najwa sama Mbak Popi, selain PPL mungkin pernah nggak sebelumnya berkecimpung di dunia pendidikan? Waktu itu kan kebetulan saya kan lulusan pondok ya, Bu. Nah, setelahnya itu tuh ada pengabdian. Nah, pengabdian kan itu kan guru pengabdian ya, Bu, namanya. Iya. Waktu itu saya pernah diamanatin menjadi wali kelas sih, Bu. Oh, pesantren berarti? Iya, betul. Pertama di situ, terus setelahnya kalau dunia pendidikan paling yang ngajar-ngajar kecil-kecilan aja sih, Bu. Kayak misalkan ikut volunteer mengajar kayak gitu-gitu sih paling. Jadi ada sedikit lah ya, sudah ada gambaran ya. Mbak Popi gimana? Iya, kalau saya kebetulan pas di liburan semester 5 kemarin saya diminta untuk ngajar TK di dekat rumah saya. Oh, pernah selama liburan abis puas ya.
pokoknya itu kan kayak Berarti dua selama bulan ya Bu, ya. pengalaman lah ya, Iya, pengalaman 2 ngajar. bulan kan liburan, terus kayak akhirnya saya diminta untuk ngajar TK. Awalnya kayak yang, waduh ngajar TK, ngajar anak kecil gitu ya. Tapi akhirnya pas setelah saya ngajar, oh ya udah saya juga bisa menyesuaikan gitu loh mengajar di TK tersebut. Nah, selamat datang Bu Silvi. Apa kabar? Alhamdulillah ya, kita ketemu bareng di sini. Mungkin kita sharing. Misalnya Mbak Silvi juga boleh mau kalau mau bertanya silakan, kita mau menanyakan apa, mungkin kakak-kakak bisa langsung menjawab ya. Kan kalian Mbak Najwa, Mbak Popi sama Kak Fauzan kan ditempatkan di sini, sudah siap ya, ready sebagai apa saja ya, maksudnya passionnya walaupun bukan pendidik, siaplah jadi pendidik, siaplah jadi tendik ya. Mungkin kalau Mbak Najwa sama Mbak Popi memang backgroundnya kan pendidik ya, jadi nggak masalah ya. Untuk Kak Fauzan, kira-kira kalau misalnya boleh memilih pendidik atau tendik? Kalau boleh memilih. Kalau boleh milih ya. Apa ya? Mungkin Boleh berpikir dulu mungkin apa ya? karena pengalaman kerja saya sebelumnya itu kan lebih teknis lapangan gitu ya. Jadi kayaknya kalau untuk lebih suka sebagai pendidik gitu. Karena kan kalau teknik kan biasanya kan TU itu Iya, teknik betul, gitu kan. betul, ya. Jadi kayak lumayan ngebosenin kalau untuk jadi tending depan kertas gitu. Padahal nanti setelah dari sini sih di sana depan komputer aja gitu. Cuman sebelumnya memang kan 4 tahun saya sebelumnya di sekitar presiden gitu. Memang teknis, kalau misalkan presiden minta barang ini, kita yang jalan Siap. harus siap gitu. Mau jam 1 malam, 2 malam gitu, kita harus ada tiketnya juga. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk pekerjaan yang ada di lapangan sih lebih enak sebagai pendidik gitu. Karena kan kita berinteraksi juga sama siswa, Sama manusia ya, bukan sama manusia. kertas gitu ya. Ya betul. Kadang ada senangnya, kadang juga ada keselnya gitu, iya, gemes-gemesnya gitu. Iya. Cuman ketika anak kayak curhat sesuatu, kita mendengarkan dan anak itu senang, jadi kebanggaan juga Kebanggaan buat diri tersendiri. saya. Iya. Saya juga ikutan senang gitu. Iya, Mereka Masya dengerin Allah. apa masukan saya. Iya. Kalau ini pasti udah emang ready-nya pendidik ya, jadi nggak masalah ya, maksudnya kita nggak bisa memilih ya mau jadi apa gitu kan. Untuk mungkin untuk Kak Fauzan nih, karena backgroundnya kita beda nih ya, kan sebelumnya teknisi ya, maksudnya teknis ya, di bidang teknis ya. Teknis lapangan. Kira-kira kan udah pengalaman udah 6 bulan nih di sekolah kita, ada nggak yang maksudnya lebih enjoy di mana? Maksudnya ketika sebelum ke-6 ke sekolah kita, atau pada saat sudah menjadi ngajar lah istilah ya, sudah pengalaman mengajar itu, kira-kira lebih enak di mana? Secara waktu lebih enak di sekolah gitu, karena kan kalau di sana kan hampir tidak mengenal waktu gitu, hampir tidak mengenal kata hari libur juga kalau sebelumnya ya pengalaman saya sebelumnya. Karena kan kalau yang sekarang CPNS itu kita belum coba untuk bekerja kan, karena kan langsung dioper ke sini. Jadi belum masuk sama sekali ya ke sekteknya, atau sekitar 2 minggu kemarin sih sudah nyoba gitu, nyoba tugas sedikit. tapi belum untuk yang stay tempat mejanya di mana itu? Udah, baru pembagian meja aja, tapi kalau untuk tugas secara realnya belum. Belum ada. Karena kan harus ikuti program ini dulu. Iya, betul. Secara waktu enakan di sekolah, secara apa ya, suasana juga enakan di sekolah, karena kan lebih ramai di sekolah ya Bu. Kalau di kantor kan kita kayak masing-masing Iya, gitu betul, ya. iya. Urusan masing-masing ya udah kerja masing-masing Iya, gitu. karena- Mungkin kalau misalkan lagi ngumpul istirahat aja kita baru berinteraksi. Tapi jadi- kalau di sini kita ngajar berinteraksi, selesai ngajar kita juga interaksi Iya, gitu. Jadi betul. banyak interaksi sosial di sini gitu. Terus apa lagi ya, secara makanan. Lebih gampang kamu Lebih gampang, lebih Iya. murah di sini kalau Iya. sarapan kan. Di sana tuh Baju kalau belanja kan tinggal ke mall doang. Iya. di sana. Duit cepat habis nggak duit? Ya tapi mall di sini kan barangnya murah-murah. Wah, iya. Di depan sarapan itu 10.000, kalau di sana tuh paling murah 15.000, 25.000. Ya, saya sudah mengalami pasalnya waktu antar suami di Gajah Mada. Kebetulan saya kan dekat ya dengan Gajah Mada. Memang makanan susah Pak. Kita tuh harus jalan dulu ke Jakarta. petak 5 atau petak 6 atau petak 9 ya. Jadi kalau misalnya saya
saya juga mikir ini kalau kita kerja di sini nih, ini susah nih pasti cari makan siangnya nih. Jadi kalau nggak paling nggak bekal ya. Bekal kalau nggak di sana ada kantin. Ya paling yang mentok ke situ, tapi kan itu aja gitu ya. Itu aja. Paling agak keluar, cuman agak nyebrang-nyebrang, nah itu repotnya. Jadi secara garis besar mungkin lebih enak seperti ini, maksudnya lebih enak suasananya. Keseluruhan kayaknya enakan di sekolah. Cuman iya. tapi saya nggak tahu beban guru yang sebenarnya, kadang kan saya cuma 6 bulan gitu. Iya. Mungkin kalau saya tahu beban guru ya hampir sama. Ya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya, memang kita dari segi waktu sebenarnya kita sama 7,5 jam harus di sekolah gitu ya. Mungkin ini karena kita kalau ujian kita bisa agak santai sedikit, walaupun kita masih nanti mungkin kita ngerjainnya di rumah lah atau di gitu. Kira-kira nih kan Mbak Kak Fauzan sudah masuk ke sekolah kita kurang lebih 6 bulan. Kira-kira ada nggak hambatannya atau rintangannya gitu ketika kakak-kakak berada di sini, atau gurunya jutek-jutek, atau aduh kayaknya susah nih kita ada. Saya pribadi karena harus menyesuaikan waktunya gitu. Anak-anak emang ada waktu tersendiri ya. Iya, kan kalau misalkan apalagi kayak untuk kelainan klasikal gitu kan, kayak kadang-kadang juga mungkin ya, tapi tetap bisa gitu. Tetap kita kayak di hari Senin misalkan, Ya, di kayak jam pembinaan. di jam pembinaan, atau mungkin di hari Jumat gitu. Itu bisa gitu. Cuman mungkin awal-awal kesini kayak cukup mikir, aduh kan saya juga membuat jadwal ya Bu, buat saya sendiri kayak ini sampai minggu keberapa ya kelarnya gitu, sedangkan kayak di sini tidak ada jam khusus BK, jadi kayak saya harus ngotak-ngotak pokoknya harus selesai sampai saya targetin gitu. Dan itu lumayan susah karena ya harus cari cari waktu gitu. buat misalnya bikin laporan, Iya. kemudian konseling dengan anak-anak kira-kira Iya. kapan ya. Iya, Ya memang kalau di sekolah kita nih jam BK itu biasanya boleh mengambil jam perwalian guru wali gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita boleh kumpul, atau pada saat tadarus Iya. itu bisa, atau anak-anak yang saya bermasalah kita panggil, itu boleh ya, karena memang khusus disesuaikan dengan kejadiannya apa gitu. Mungkin dari Mbak Nazwa. Kalau dari saya mungkin kalau secara umum sama ya, sama kayak Mbak Popi, tapi kalau dari saya sendiri mungkin selain ngatur waktu untuk nyusun laporan, terus harus mikirin kita apa nih masuk kelasnya gitu. Nah tantangan bangetnya juga sih Bu dari kampus tuh karena berbarengan juga sama nyusun crowded banget gitu loh Bu. Bahkan kalau boleh jujur Bu, saya pernah sampai ketar-ketir banget, sampai nangis Bu, gara-gara saya masih banyak yang belum saya lakuin gitu loh Bu, dari bimbingan klasikal terutama, karena itu tuh 6 kali pertemuan sama anak-anak. Nah tapi di situ karena waktu itu sharing ke Mbak Popi gitu kan, terus ngobrol segala macam, terus akhirnya ya udah alhamdulillah sih Selesai semua kayak gitu. Itu tantangan terberat ya, ngatur waktu berarti Benar. Kalau misalnya mungkin kalau dari segi dengan teman-teman Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, kira-kira ada masalah nggak? Sejauh ini gimana ya? Sama saya ada masalah. Tadi mungkin dari Kak Fauzan dulu yang tadi, tantangan atau hambatan terbesar berada di sini, maksudnya tuh ada nggak? Saya kan nggak pernah ngajar nih, karena passion saya tuh SE gitu ya. Kan ketika datang ke sini kan mengikuti program itu ya paling nggak ada pengalaman lah mengajar. Kira-kira ada nggak tantangannya? Tantangannya ini sih, tiap minggu tuh pusing bikin materinya. Karena kan tiap minggu kita harus ngajar gitu. Pas Sabtu Minggu kepikiran, oh iya belum bikin materi, jadi bikin materi, bikin PPT, besok mau bikin kuis apa, games apa. Nah itu sebenarnya tantangannya gitu. Cuman pas salah satu momen ketika saya ngeliat anak-anak tuh lebih suka belajar ketika medianya interaktif gitu. Dari mulai kuis mereka tuh suka gitu. Jadi saya nyoba buat mereka tuh berani buat menjawab gitu. Jadi kan kalau kita misalkan ngajar cuma ngedikte, itu kan anak-anak kan lebih pasif gitu. Betul. Jadi pas saya coba, saya ngajar, kasih materi, saya kasih kuis, mereka malah berebut untuk menjawabnya gitu. Malah mereka nggak takut soal gitu. Nah itu sih yang saya nemu momennya gitu. Aha gitu ya. Gongnya di situ ya. Gongnya di situ. Nah terakhir itu saya kan menutupnya kemarin pakai games gitu. Pakai games mereka kuis tapi games gitu, bisa labirin, bisa di sebuah peta mereka harus cari jawabannya dan jawabnya lebih benar gitu.
Nanti yang peringkat 1 kelompok mana, ada yang individu juga peringkat 1 siapa. Nah, Ada peringkatnya ya, itu anak-anak luar biasa ya. Ya udah selesai kuis pertama, kak lagi gitu sampai ngambil jamnya Bu Antari kemarin. Oh gitu. ya, luar Jadi biasa ya. luar biasa. Itu kita juga sebagai pengajar juga senang ya. Lebih senang maksudnya karena mereka antusiasnya Iya, tinggi gitu. Iya, dibanding kita yang biasa aja gitu yang ceramah cuma ya. Ada beberapa anak yang cuma ngeluh, kak capek kak, abis nyatet banyak gitu pelajaran sebelumnya. Iya. Jadi saya, ayo udahlah. Iya. Gimana caranya buat Anak-anak ngebangkitin senang. semangatnya Ya, mereka lagi gitu. betul. Bisa mungkin dengan ice breaking kali ya. Ice breaking. Ya bisa kalau misalnya mungkin dicoba sekali-kali ice breaking boleh. Itu mungkin tantangan terbesar ya Wak. Nyari materi ya, Iya, nyari materi. materi. Kemudian buat PowerPoint tiap hari. Ya memang guru itu ya harus begitu. Jadi memang tiap hari itu persiapan terus. Nah itu Iya. bedanya mungkin dengan kerja di kantor ya, yang kita berhadapan dengan kertas nggak akan ada protes kali ya. Kalau Revisi ada sih Pak. revisi ya. Kalau ini kita manusia, kalau manusia kan harus kita dengerin gitu kan. Kemudian kita keluhannya apa, anak-anak ada yang, nah itu sensasinya bedanya di situ Pak mungkin. Ya. Karena kan kalau di kantor itu kita bikin bisa ada masih direvisi tuh kata-katanya segala macam. Tapi kalau ini kita bikin kita kepikiran juga Ya, ini apakah saya anak-anak- nyampeinnya salah Ya, atau betul. benar gitu. Anak-anak kan tergantung apa yang kita sampaikan. Ya, Kalau betul. dia nangkepnya kita nyampeinnya salah, mereka nangkepnya salah Ya, juga. betul, Jadi betul. kita sama-sama salah gitu. Kalau misalkan ya jadi ya beban guru lebih berat sih. Ya berarti, menurut saya. iya berarti sudah apa ya, sudah merasakan berarti ya. Makanya kalau guru gajinya besar juga di reward ya, di reward ya. Rencana Bu sudah dibicarakan. Alhamdulillah, itu bisa dibawa sih. Masukan ya. Nah ini kaitannya sama interaksi nih dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Ini gimana nih? Maksudnya ada nggak kendalanya? Maksudnya apakah aduh saya nggak bisa beradaptasi nih, atau gurunya jutek-jutek, atau gurunya nyebelin banget sih nih, atau udah pada tua-tua gitu ya. Mungkin dari Kak Fauzan kali kira-kira punya ada masalah nggak? Maksudnya ada kegiatan-kegiatan sekolah mungkin yang saya nggak diikut sertakan nih, saya kayak karena kita bukan warga sini saya merasa terasing gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Nggak ada sih, tapi yang disayangkan guru mudanya terlalu sedikit menurut saya. Iya. Karena mungkin terutama teknologi kan sekarang kan lagi digencarkan pembelajaran interaktif ya. Interaktif gitu, yang melek teknologi kan juga Sedikit. jadi itu salah satu isu yang coba saya angkat gitu, bahwasannya pembelajaran media interaktif itu butuh guru-guru yang muda-muda juga gitu, karena kan yang muda-muda sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang kan melek banget teknologi. Kayak bikin TikTok dia ngedit cuma 2 menit betul. Saya diajakin main TikTok itu cuma 2 menit gitu. Iya. Padahal saya aja juga nggak bisa gitu kan kalau ngedit TikTok itu. Nah, ya harusnya sih kedepannya semoga guru-guru itu yang mudanya banyak yang masuk ke sekolah. Amin. Ya. Rencana juga mau dibikin sekolah sekitar berapa ribu sekolah itu. Menteri Keuangan tuh nyampein tuh. Ya mudah-mudahan ya. Ini memang di sini kendalanya memang karena kita sekolah lama ya, sekolah tua dulu namanya SMP 1. Dulu SMP 1 di sini. Kemudian SMP 1 Pondok Gede. Kemudian dia bergeser ke SMP 1-nya tuh Tambun. Jadi Tambun. ya SMP 1 Tambun. Terus Dekat rel itu ya? Ya, kita tuh pindah. Jadi nanti kita SMP 6. SMP 1-nya sekarang yang di Agus Salim ya kalau nggak salah tuh, di dekat proyek. Yaitu SMP 1-nya. Jadi memang karena kita sekolah yang termasuk tertua, maka di sini kebanyakan gurunya juga sudah hampir mau pensiun. Iya. Ini 75%. Jadi yang mau pensiun itu sudah ngantri. Banyak tapi Penggantinya belum ada. Nah, itu kita memang dilemanya di situ. Kelasnya banyak tapi gurunya masih tunggu antrian. Jadi mesti yang pensiunnya banyak, yang guru mudanya makanya kita kekurangan sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti dinas mungkin pihak-pihak terkait mendengar, memberikan kita guru-guru sesuai apa yang diminta, sesuai apa yang diminta. Mintanya guru apa? Iya betul. Jadi nggak masalah ya untuk maksudnya adaptasi dengan guru-guru di sini juga baik-baik apa? Baik-baik. Oh baik-baik tuh. Ini udah diancam duluan ya. Paling Baik-baik gitu. Ya, jadi Mbak Nazur sama Mbak Popi juga sama dong. Nggak ada masalah sama Judus nggak? ada yang judes nggak? Galakin gitu. Ada yang galakin nggak? Enggak, Ibu. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin judes atau enggaknya menurut saya balik ke
cara kita melihat lagi, karena kayak kepribadian orang itu berbeda-beda. Kadang-kadang ketika kita melihat yang baru Udah melihat langsung seorang Kayuki kayak gimana? kayak misalkan kita yang baru nih ngelihat kayak ada beberapa guru-guru yang sekilas tuh kayak ih serem ya gitu, padahal ya aslinya tidak seperti itu. Karena kan kita tidak bisa menilai orang itu dari backgroundnya aja, penampilannya gitu. yang cover ya. Iya, itu. Mungkin emang pembawaannya gitu Iya. kan. Padahal hatinya baik. Pak Yogi, hatinya baik nggak? Pak Yogi kalau ini alhamdulillah ya berarti bisa ya beradaptasi di sini. Mungkin ya mungkin sejauh ini juga kakak-kakak nggak sungkan gitu untuk bergabung dengan kita ya, ikut diajakin apa lomba Agustusan ikut, lomba Hari Guru walaupun belum tetap ikut gitu ya. Ini alhamdulillahnya ya. Kemudian mungkin Bu Silvi ada pertanyaan nggak? Silakan Bu Silvi, maju. Boleh. Untuk teman-teman boleh pakai mic, bisa pakai mic? Pakai mic bisa? Nggak usah kedengeran. Langsung kedengeran ya. Di tengah boleh di tengah. Di tengah. Biar langsung mas. Oke, paling aku mau nanya aja sih buat Pak Fauzan dan Bu Najwa dan Bu Poppy, kesan-pesan apa sih yang selama kalian ngajar di kelas tuh rasanya happy kah, atau mungkin kesel banget anak-anaknya sudah diatur gitu kan, apalagi 44 siswa gitu ya, itu banyak banget kan. Nah, gimana mungkin dari Pak Fauzan dulu. Oke. Kesan-pesan lebih banyak berkesan bahagianya dibanding nggak bahagianya, walaupun mungkin ada satu kelas yang memang susah untuk ditertibkan gitu. Cuma kan cara guru untuk tertibin beda-beda. Ada yang mungkin memang langsung bad mood atau enggak. Tapi kalau saya pakai tatapan tajam aja gitu aja. Oh, tatapan kayak gitu ya. Tatap gitu ya. Langsung nanti teman-teman bilang, diam gitu. Oh, iya. Tapi memang kan saya kan karena 6 bulan ya. Jadi saya ada rasa takut gitu kalau memang mau menegur siswa itu, ada rasa takutnya membekas atau apa dari perkataan saya. Jadi saya kurang terlalu apa ya, kesal sama siswa tuh enggak. Jadi saya bawa happy aja, walaupun abis ngajar tuh nggak tahu ya kenapa rasanya capek ya Bu ya. Iya pasti. Iya abis ngajar tuh kayak lemes banget gitu. Soalnya Besok kalau sampai tukeran saya yang ke seknek. Bagaimana saya ajarin semua itu. karena kita di satu sisi kita mengeluarkan tenaga juga dan pikiran juga gitu. Iya. Jadi suara keluar, pikiran keluar. Jadi itu yang bikin kita kerasa capek lah gitu. Ya memang seperti itu Pak. Kita guru-guru di sini betul nggak? Saya baru ngerasain tuh. Apalagi 3 lantai ya nggak ada liftnya, bagaimana? 3 lantai nggak ada liftnya. Kalian capek bilang aja kalau Nanti usah pakai lift ya. Ya mungkin Mbak. Kalau dari saya mungkin sejauh ini ya senang sih, karena jujur aja karena ini cuma 6 bulan doang ya kita. Jujur aja ada satu momen yang dimana ketika saya lagi down atau lagi ada masalah, justru pas saya berinteraksi sama anak-anak itu nge-recharge diri saya gitu loh. Jadi kayak saya bisa ngalihin masalah-masalah saya gitu. Jadi kayak yang ya teralihkan lah gitu ketika berinteraksi sama anak-anak, walaupun ya pasti ada lah gitu ya rasa ngeselinnya dikit, cuman ya itu masih aman sih gitu, nggak terlalu yang gimana kayak gitu sih. Gimana kalau Mbak Poppy? Iya, sebenarnya nggak jauh beda sama kayak Pak Fauzan sama Mbak Najwa ya. Happy, senang pastinya. Tapi mungkin nggak bisa dibohongi kalau perasaannya itu pasti campur aduk. Karena kayak balik lagi, walaupun saya sebelumnya sudah pernah mengajar, ada pengalaman mengajar, tapi kan itu di TK gitu. Dan kalau saya baru mengajar SMP gitu ya baru pertama kali ini gitu. Dan ketika pertama kali saya masuk di, boleh spill kelasnya Bu? Boleh. Saya masuk di kelas 7G pertama itu, dan saya cukup senang dan happy karena mereka cukup teratur gitu. Tapi ada momen di saat saya masuk ke kelas yang lain itu kayak Masya Allah luar biasa, sangat amat berbeda gitu. Jadi kayak yang itu mungkin rada perasaan yang campur aduknya kayak, tapi saya jadi mikir gitu kayak oh ya ngajar itu ya nggak semuanya sesuai kemauan saya gitu. Saya juga nggak bisa memaksakan keadaan kayak saya mau ngajarnya cuma di kelas ini aja, itu nggak bisa kan gitu. Jadi dari sini banyak belajarnya karena kayak saya juga bisa
bisa tahu nih kayak oh di setiap kelas tuh berbeda-beda, oh di setiap kelas itu ada nih yang berisiknya, ada nih yang diemnya gitu, dan ya itulah pelajaran yang saya dapat di sini gitu. Melatih Tapi kesabaran sangat ya. melatih kesabaran itu Banget. sangat. Iya. Berarti kesabaran banget. Ini kalau kesan yang menjebalkan ada nggak? Yang kayaknya gondok banget itu. Iya, untuk murid-murid yang mungkin yang sekiranya Murid. Susah jarang ngumpulin tugas gitu atau Nah, itu susah tugas. diatur gitu atau gimana? Ngumpulin enggak, tapi dibilang ketinggalan terus gitu. Sampai saya nagih-nagih, nih kirimin di grup ya berkali-kali gitu segala macam. Tapi anak-anaknya tetap kayak cuek-cuek gitu ya. Cuek-cuek aja, itu ya mungkin yang Apa mereka nggak takut sama saya? Apa saya tahu mereka apa gimana kan nggak tahu. apa karena kakak kali ya? Mungkin Kan ya. kakak gitu, kalau kakak kan mungkin dia merasa kakak gua gitu. Gitu kan bapak ibu guru kan aduh gitu. Jadi ada mungkin ada beda di situnya kali ya. Beda beranggapannya. Iya. Dari Mbak Popi dulu, ada nggak pengalaman yang Kalau dari saya mungkin waktu itu pernah sempat masuk ke salah satu kelas dan pas lagi kokulikuler kebetulan. Terus pas saya masuk ya itu juga kita interaksi pertama kali dan itu luar biasa berisiknya ibu, sampai kayak saya sempat di jam pertama itu kayak aduh mikir ini gimana ya, karena saya udah ngediemin, merekanya diem itu cuma beberapa detik doang. Habis udah itu- berusaha sekuat tenaga? Iya, tapi saya Sampai. nah kebetulan abis istirahat tuh masuk lagi nih ke kelas mereka. Terus saya coba mungkin kayak Pak Fauzan, mungkin tadi yang Pak Fauzan kayak nggak banyak omong tapi ya udah tatapan aja gitu. Dan Tatapan saya sini. iya, saya kayak yang saya dari abis istirahat itu saya coba kayak saya bilang ke mereka terserah kalau kalian mau berisik atau kayak gimana. Terus pokoknya saya nggak banyak omong di situ, nggak banyak kayak udah diem, nggak banyak yang ngediemin mereka, tapi saya cuma diem. Ketika ada yang berisik saya cuma liatin sampai ya benar kata Pak Fauzan, ada sebagian temannya udah yang ngediemin gitu. Jadi kayak ada kode-kode ya? iya, Kode-kode udah ada anak-anak. kode-kode, dan dari situ mungkin saya bisa kayak belajar juga kayak oh ya udah poin plusnya saya juga nggak harus ngeluarin banyak suara, tapi mereka juga ya bisa Diam diam sendiri. gitu. Kayak gitu sih. Ada mana Zwa? Oke, kalau dari saya mungkin saya di tengah-tengah ya. Maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget ketika anak-anak berisik sesuatu hal yang apa ya menyebalkan gitu. Walaupun ya sempat ngeganjal di hati tapi ya nggak terlalu masalah gitu. Cuman waktu itu sempat kaget aja sih, hampir sama tadi kasusnya kayak Mbak Popi kan, karena awalnya saya tuh di kelas 9. Nah, terus ketika masuk ke kelas 7 benar-benar yang Wah. berbanding terbalik. Udah kelas 9. Tapi berbanding terbaliknya tuh justru kelas 7 yang masih lebih apa ya, lebih nurut lah. Oh, Kalau bisa diatur masih itu, bisa diatur ya. dibanding kelas 9 karena mungkin memang dia udah ngerasa kelas paling tinggi Iya, kali ya, iya, bisa kayak gitu. jadi. Tapi ya sejauh ini aman aja sih Bu, karena ketika saya misalnya saya masuk kelas nih terus anak-anaknya kurang bisa diatur atau kayak gimana, saya ya balik lagi ke diri saya merasa kayak oh pendekatan saya masih kurang kali ya gitu, oh ini saya masih kurang, jadi kayak yang dievaluasi ya benar-benar diri saya sendiri gitu, gimana caranya anak bisa mengikuti apa kata saya gitu. Oh, karena iya, kan iya. kayak ya kita panutannya gitu Ya, ya, betul, Bu. betul, ya. Jadi kayak yang bagaimana kita menjadi contoh gitu buat Oh, anak-anaknya kayak Iya. gitu. Berarti nggak yang jelek-jelek banget ya, Nggak. maksudnya pengalaman tuh lebih banyak senangnya ya, Iya, lebih iya, banyak betul. happy-nya dibanding dukanya ya di sini ya. Alhamdulillah berarti kalau begitu. Kalau menurut saya kelas 7 tuh kenapa masih berisik, karena mungkin masih adaptasi kali ya Bu, dari Ya, zaman peralihan, SD ya, peralihan SD dari segi usia, dia mungkin masih merasa anak-anak. Jadi Iya, emang kalau iya. kita ketika dia kelas 7 tuh kayak kita kayak ngajar anak SD. Iya, iya, Ya, nggak bisa diam, lari sana, lari sini. Nah, itu ya, memang kalau guru kelas 7 tuh guru-guru yang harus banyak sabar sebenarnya, ekstra sabar Iya, sebenarnya. Karena dia baru peralihan. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin seiring berjalannya waktu dia semakin tadi sama kayak kelas 9 tuh Iya, kan iya. merasa sudah. Nah, Betul, itu. betul. Ini pertanyaan mengenai harapan ya. Harapan dari kegiatan ini kan kalau dari Seknek kan tadi yang SKS itu program yang dicanangkan oleh Seknek ya dengan Pak Prabowo, mungkin kan dari Disdik ya, kira-kira ada nggak harapan kakak-kakak dari kegiatan ini? Maksudnya harapan itu oh nanti bagus nih kegiatan ini dilanjutkan lagi, lanjutkan gitu ya. Ada seperti itu ya. itu jargon. atau seperti apa gitu, maksudnya keinginan harapan terbesar dari kegiatan ini, apakah dilanjutkan lagi atau aduh kayaknya
saya capek deh atau gimana gitu menurut kakak-kakak dari Mbak Popi? Oke, harapannya mungkin tetap ya Bu, saya merasa kegiatan ini ya bermanfaat dan kedepannya ya harus tetap ada harapan saya gitu, tetap ada kegiatan ini karena ibarat kata ya dengan apalagi di SMP 6 ini kegiatan BK-nya mungkin tidak sepenuh yang ada jam BK gitu ya, jadi mungkin dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang PPL di sini bisa disambi gitu, jadi kegiatan BK-nya ya terlaksana gitu, ada klasikal juga, bimbingan kelompok juga, jadi lebih memudahkan juga, ya, gitu. Jadi lebih memudahkan gitu, ibarat kata yang mungkin guru BK-nya juga yang udah tidak melakukan lagi atau mungkin lumayan jarang, dengan adanya mahasiswa PPL jadi bisa terbantu kayak gitu sih. Berarti harapannya dengan kegiatan ini dilanjutkan atau Dilanjutkan. keren banget atau gimana? Kenapa Bu? Keren banget atau Keren, gimana? keren Ibu. Ya udah dari Kak Fauzan. Sebenarnya kalau untuk melanjutkan atau enggaknya sesuai dengan arahan pimpinan aja, tapi bagi saya ini sangat-sangat bermanfaat lah. Itu karena kan kita belajar banyak hal di dunia yang baru, di dunia yang mungkin setelah ini kita akan balik lagi ke dunia asli. dunia asli. Dunia asli kita. Tapi kalau untuk saran mungkin ya harus dilanjutkan sih. Harus Gitu. dilanjutkan. Terutama untuk CPNS mungkin yang dari Kemendikbudrismennya ya. Gitu. Pernah nggak sih Bu? Belum pernah. Karena kan lebih tepat sasarannya tuh kalau kementerian yang terkait ya melempar para CPNS-nya untuk mencoba dulu sebelum dia jadi PNS guru kan, mencoba dulu untuk ke sekolah-sekolah gitu. Kalau untuk awalnya sih banyak yang ngeluh takut nggak bisa terus harus ngapain gitu, bahkan ada beberapa yang mungkin nggak disuruh ngajar, ya udah akhirnya setiap hari jadi guru piket aja gitu. Iya. Dan dilema juga kan kita kan karena backgroundnya beda-beda gitu. Tapi kalau untuk manfaatnya selama ini wajib dilanjut sih. Ya luar biasa ya. Luar biasa. Mbak Najwa? Kalau dari saya ya bisa dilanjutkan. Tapi mungkin pesan dari saya sih ini Bu, sebenarnya saya nggak tahu nih kalau dari Distik tuh waktunya tuh memang selama itu kah selama 6 bulan atau masih atau bisa ada perpanjang? Ya enggak, agak perpendek Oh, gitu Bu. 3 bulan misalnya. Karena sebenarnya kan kalau dari kampus cuma 3 bulan doang ya Bu gitu, dan mungkin waktunya sih Bu yang lebih diiniin lagi diatur lagi lah gitu kalau misalkan mau kerja sama Disdik, karena kan benar-benar mepet juga sama agenda yang di kampus gitu loh Bu. Memang tapi sebenarnya programnya bagus ya. Bagus. Cuma mungkin kalau dari segi waktu, Segi waktunya Bu. Mungkin kaitannya kalau saya kasih informasi mungkin kaitannya dengan jumlah jam ngajar kita. Maksudnya kita tuh kan kalau cuma 3 bulan nggak akan kena untuk saya jadi guru ya. Jadi guru kan dia cuma 3 bulan, nanti berkaitan dengan nilai. Kan saya jadi guru nih Kak Fauzan 3 bulan, ntar nilainya cuma sampai situ, berarti kan yang ngajar lanjutnya siapa? Dan kekurangan guru akan guru, makanya Disdik mungkin memperpanjang jadi 6 bulan. Itu kaitannya dengan itu, karena semua sekolah kan kurang guru nih ya. Jadi ketika ada program dari Disdik, itu kan Disdik programnya Pak Tri ya, wali kota ya. Nah itu salah satunya untuk mengatasi kekurangan guru. Makanya dijadikan kalau 1 semester akan memudahkan sekolah untuk ngatur jadwal KBM, kemudian penilaiannya. Nah itu kalau cuma 3 bulan nanti akan sekolah kan bingung lagi, ini pengganti dia siapa gitu. Jadi emang sih enaknya tuh harapan kita juga ya memang tidak ada kaitannya mungkin dengan yang masih kuliah gitu, karena kalau masih kuliah kan repot ya. Enaknya kayak Pak Fauzan karena dia sudah lepas ya dari perkuliahan, maksudnya memang fokusnya buat kerja gitu, buat kerja gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada solusinya ya, tapi ini memang kayaknya karena masih kuliah ya, jadi kepikiran kuliahnya juga susah, jadi bagi waktunya susah ya. Ya berarti ini harapan semua kakak-kakak mungkin kedepannya mungkin kegiatan ini bagus ya, tetap dilanjutkan, luar biasa ya, membantu sekolah juga, ini membantu sekolah juga akan kekurangan guru. Mungkin nanti spare waktunya kali ya kalau bayar Mbak Najwa ya, karena masih kuliah bingung ya. Iya. Luar biasa ya berarti kegiatan ini. Terakhir,
bisa nggak kasih masukan buat kita, masukan membangun bagi SMP Negeri 6 kira-kira supaya tuh SMP 6 tuh lebih keren, lebih berprestasi lagi, lebih solid lagi dari segi manapun. Kira-kira saya minta masukan membangun nih bagi sekolah kita, mudah-mudahan masukannya bisa bermanfaat. Ya, Pak Fauzan mungkin. Apa ya? Pak Yogi siapkan pertanyaan kalau mau bertanya. Ini dulu, nih kita lagi dengerin dulu masukan Pak Fauzan. Mungkin dari saya kan biasanya mungkin ada yang beda gitu dengan kita yang sebagai guru. Mungkin apa ya? Naikin jadi lantai 4 terus pakai lift gitu kan masukan itu. Saya pernah ngasih masukan, tapi ini udah di luar nalar saya. Ini kan lapangannya lumayan kecil. Tapi ini bercandaan saya sama Panando aja. Iya, iya. Jadi lapangan kecil, Lantai 4. di sana ada lapangan bola nggak kepake. Jadi bikinlah jalan layang gitu kan. Dari sekolah ini ke lapangan sana kan. Luar biasa. Karena rooftop kan, biasanya kan Iya. lapangan ada yang di rooftop. Iya, di rooftop, Contohnya iya. di Mall Ponorogo itu Iya, ada lapangan ada, bola. iya, betul. Kalau tapi tergantung kontur bangunannya, kalau Iya, memang betul. bisa dibikin lapangan di atas tuh bisa tuh jadi letter U. Iya. 3 lapangan kan letter U gitu. Iya. Tapi bercandaan aja. Jadi Yang seriusnya paling apa ya Bu? Saya nggak tahu, mungkin ini masukan saya ya. Karena kebetulan ketika saya mau ngajar anak-anak ngeluh nyata terus gitu, capek nyata gitu. Mungkin apa ya? Pembelajaran interaktifnya lebih Praktek naik itu naik kencangkan. biar busway ke Tanah Abang. Karena nyata praktek itu naik di busway globalisasi, ke Tanah Abang. globalisasi, materi globalisasi. Jadi kayak lebih ke media interaktifnya sih lebih dikembangkan sih Bu kalau untuk di Ya, sekolah. mungkin nanti kayak kaitannya tadi dengan guru-guru yang sudah senior gitu ya. Ya, jadi mungkin karena mungkin IT-nya juga memang kita lagi mencanangkan itu siap IHT ada digitalnya sebenarnya, ada pembelajaran interaktifnya. Cuma ya kita lagi-lagi kembali ke guru-guru tersebut gitu ya. Karena kan Tapi masukannya sayang tuh model seperti Pak Yogi gitu kan, multi talent gitu, semua bisa, macam sound bisa, bikin podcast bisa, bisa lah. IT perkomputeran bisa, Luar biasa ya. Makanya sayang tuh, makanya pas presiden memberikan apa Smart TV. Smart TV itu harusnya workshop belum ya Pak Yogi? Karena belum ada sosialisasi dari sana. Saya sih waktu itu sempat kepikiran minimal sih 2 orang yang ikut workshop. Jadi 2 orang itu cowok dan cewek. Jadi ketika nanti ambil ilmu dari workshop Sebelumnya ini, kayak itu kok kayak handicap atau apa dikasih itu sampai ada workshopnya. Alat podcast juga ada workshopnya. ada. Dulu saya Pak Mas Paris itu yang Nah tapi ketika ilmunya dibawa lagi ke sini harusnya disebarkan ke semua. Disosialisasi, ya. Harus nyoba semua sih Bu. Didiseminasikan ya. Karena kalau cuman Pak Yogi aja yang bisa gitu kan, jadinya Pak Yogi juga ketungguan nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi Ya. kalau bisa rata lah untuk segi kemampuan kompetensi semua guru sih. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ke arah sana. Memang kalau untuk yang IHT atau pelatihan-pelatihan memang kita belum nih yang Smart TV. Kita juga sebenarnya pada penasaran juga sih Iya, ya. seru Penasaran banget, juga seru iya kan, banget. anak-anak juga pasti kan seneng tinggal klik. Anak-anak Iya. udah antusias banget Antusias. itu karena beda dari yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ada sosialisasi mungkin teman-teman yang di kesana bisa diseminasi ke teman-teman Ya. yang ada di sini. Ya, masukannya makasih Pak Iya, Fauzan. siap. Ada lagi? Udah sih, belum kepikiran. Oh, ya mungkin Mbak Najwa, kira-kira masukan membangun buat sekolah kita. Kalau dari saya, jujur sebenarnya rada bingung sih Bu, tapi paling ini gak jauh beda sebenarnya dari Pak Fauzan. Karena kan saya melihat sekolah ini tuh cukup ternama gitu ya Bu, gitu. Wow. Ya kan? Tepuk tangan dong. Dan kalau menurut saya terkadang kalau misalkan menjadi pengajar,
saya itu amat sangat menyayangkan kalau misalkan anak-anak itu lagi yang berkembang gitu, sedangkan anak-anak yang lain tuh ya udah masih stuck begitu-gitu aja gitu Bu. Jadi kan maksudnya kan itu balik lagi ke pengajaran kitanya gitu ya Bu. Nah ini berbicara sebagai guru BK ya Bu, yang dimana kan kita belajar tentang gaya belajar ya, walaupun memang ya melihat dari tenaga pengajar di sini karena sudah senior dan mungkin mengesampingkan itu, tapi ini untuk masukan baru aja ya Bu gitu, maksudnya mungkin dari nantinya dari guru BK gitu bisa mempelajari gitu guru-guru tentang gaya belajar anak gitu, yang dimana seperti tadi Pak Fauzan tidak hanya visualnya aja hanya mencatat saja gitu, tapi dari kinestetik, cara bergerak gitu, turun ke lapangan kayak gitu, terus atau enggak auditori gitu, mendengarkan kayak gitu Bu, yang dimana biar anak-anaknya itu semua rata berkembang gitu, karena kan semua anak tuh punya gaya belajar yang berbeda-beda. Iya betul. Oke, ya mudah-mudahan bisa lebih membangun sekolah kita ya. Mungkin dari Mbak Popi. Kalau dari saya mungkin saya lebih mau fokus ke BK-nya kali ya Bu, karena saya BK kebetulan. Menurut saya masih banyak dari mulai ya seluruh orang yang ada di sekolah ini yang menganggap mungkin BK itu mungkin kayak yang ya serem, entah kayak BK itu cuman buat nenganin anak-anak yang bermasalah, nakal segala macem. Padahal yang mana BK itu kita tuh rumah loh buat anak-anak, buat siswa kalau misalkan mereka punya masalah gitu. Jadi saya sih lebih kayak mengharapkannya image BK-nya berubah gitu Iya itu yang pertama satu Pak. Mungkin jangan ditakut-takutin kali. Iya. Kita benar BK loh gitu, jangan ditakutin. Iya. Terus mungkin kan kalau di sini kayak ada yang bermasalah, berkata seringnya tuh yang anak-anak yang bermasalah itu gitu. lagi. Nah saya tuh pengennya mengharapkannya mungkin bisa dibuat kayak entah itu sebuah kotak keluhan atau kotak apa sih kalau Kotak curhat itu sudah pernah udah ada. Mungkin kayak karena saya sejauh ini belum melihat ada anak yang masukin itu. Yang bukan yang pengen secara langsung datang ke guru BK untuk ibu saya minta waktunya untuk ya itu konseling individual gitu. Secara memang dia sukarela gitu. Mungkin juga bukannya dipanggil gitu bukan dipanggil gitu. Banyak yang kayak yang dipanggil saya sudah sering melihat gitu. Tapi kalau misalkan dari kesadaran diri dia kayak saya mau bersukarela untuk saya butuh bantuan ke BK gitu. Saya belum melihat gitu. Jadi saya mengharapkannya sih ada anak-anak siswa-siswa yang mungkin ya secara sukarela dia datang ke guru BK untuk mengeluhkan permasalahan itu seperti apa kayak gitu sih. Ya mungkin tadi bagus juga ya kotak saran ya, mungkin bisa ditaruh di ruang BK gitu, di depan pintu BK ya. Depan situ ya nanti mungkin sebenarnya udah ada di bawah nih, ketika kita masuk ke ruang guru tuh ada di bawah lukisan ada kotak saran, cuma memang anak-anak jarang banget yang masukin itu, jadi kayak sosialisasi lagi kali Bu ya. Oh ya, setuju ya. bisa jadi nanti bisa tuh sosialisasi kalau misalnya memang takut gitu ya, curhat langsung bisa takut ya anak-anak apalagi ruang BK, aduh gitu. Iya, pasti anak-anak langsung mikirnya, image-nya udah, dia kena hukuman atau apa gitu ya. Mungkin nanti bisa emang enaknya taruh di depan ruang BK kali. Jadi kotak curhat gitu. Jadi ntar minggu sekali diambil gitu. Jadi baca nih ada apa gitu. Bisa boleh juga sarannya. Itu luar biasa ya. Waktu saya lihat status bocah juga kan, karena kan saya beberapa temenan tuh. Iya. Dia ya ada permasalahan dalam keluarganya itu yang dituntut untuk nilainya tuh harus bagus gitu, tapi si anak ini mungkin nggak punya kompetisi di situ atau nggak punya bakat di pelajaran itu, tapi dituntut sama orang tuanya tuh harus bagus. Dan dia sempat bilangnya di status itu itu harus cerita ke siapa ya bingung gitu. Mungkin dengan ada media kotak curhat itu bisa dia nyampaikan rasa. Nanti mungkin disosialisasikan lagi yang ada di ruang guru biar pindah ke BK. Jadi itu ada kotak curhat. Jadi mudah-mudahan siswa-siswa yang pengen curhat jadi lebih berani gitu ya. Aduh luar biasa ya. Terima kasih nih. Mungkin dari Pak Yogi mau ada pertanyaan, kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya namanya sebagai yang di bukan tuan rumah dituakan. Ya rumah ini kan bukan punya saya ya. Ya udah tuan rumah aja deh. Jadi
namanya yang berkunjung itu dari bapak ibu, dari mas dan kakak-kakak ke rumah kita. Jadi rumah kita yang akan ketahuan kalau ada yang belum mandi, ada yang lagi makan gitu loh. Jadi mohon dimaklum. Terus seperti tadi yang kata bahasa orang Warung Padang mah, kalau nasinya masakannya enak silakan dibawa keluar, ceritakan ke yang lain. Tapi kalau ada yang nggak enak di ceritakan sini, ke sini. gitu. Nanti kita insya Allah perbaiki ya. Betul ya Bu? Iya, betul. Mungkin dari saya itu saja. Ya, dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari selalu nama baik untuk sekolah ini, untuk bangsa ini. Iya, gitu. iya. Ya Bros ya. Iya, luar Terus biasa ya. Gitu. Ya, dengan Apapun ya, berusaha apapun, mau dari teknologi, dari pelayanannya, dari BK-nya, dari banyak hal sebenarnya. Apalagi kita posisi di pinggiran kota yang ada dekat Jakarta, yang depannya pasar, itu semua sudah menjadi itulah ruang lingkup kita ya. Betul. kita pasti memberikan yang terbaik ya. Betul. Ya. Jadi yang Itu dari saya. ya yang baik kita ambil, yang jelek-jelek anggap dihilangkan gitu. Begitu kan? Betul. Iya. Ada lagi? Ini Cukup. dari Mas Rafif atau Kelvin? Mana? Ada. Nggak ada. Nggak ada. 100-an nggak minjem. Ya mungkin sampai di sini aja sharing kita, curhat kita. Mudah-mudahan kita sampai bisa ketemu lagi di ajang selanjutnya, kegiatan-kegiatan selanjutnya, bisa berkolaborasi lagi. Kakak-kakak bisa kalau ada waktu luang berkunjung ke sekolah kita, silaturahmi, entah itu ketemu dengan Pak Yogi mungkin yang bosenin atau ketemu saya yang apa ya lagi atau ketemu saya yang aduh boros lagi ya mudah-mudahan kita masih tetap terima dengan senang hati. Luar biasa nih, mohon maaf dari kami mungkin kalau ada kekurangan dalam hal apapun ya. Yang baik kita ingat terus, yang buruk dibuang jauh-jauh ya. Terima kasih kakak-kakak, Kak Fauzan, Kak Najwa dan Kak Popi. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke. Oke.